turunan ya arep pindah agama kayaknya orang mungkin. Tapi kemarin saya di atas di Karangjengkol ketemu sama beberapa pemuda ngobrol-ngobrol, terjadi kemarin itu ada orang yang pindah, ada orang yang akhirnya pilih menganut agama lain. Kenapa? Sepele. Karena bingung golet kerjaan, bingung golet pangan. Hanya sebungkus dua bungkus, sekerdus dua kerdus, real Pak, nyata. Dan itu deket. Beliau ngomong, ya mbok ngomong. Tapi kita ketahui orang yang kesulitan ekonomi itu kan belum tentu mau berani, tidak semuanya kan. Kalau lagi sulit kemudian mau cerita. Makanya konsep zakat ini bagaimana satu menjalin hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keyakinan bahwa tidak akan berkurang sedikit pun harta yang kita miliki dengan sedekah, dengan zakat. Mana kosomalin min sodakah, nggak mungkin harta kita itu berkurang, hilang karena sedekah. Bal yazdad kata Nabi. Tetapi sungguh bahkan nanti bertambah. Entah jumlahnya, entah keberkahannya. Makanya bagi orang-orang yang diberi kelonggaran rezeki dengan ada syariat zakat, imannya semakin naik. Nah, bagi orang yang kurang dengan adanya syariat zakat yang diatur oleh masjid, dia tidak lagi kemudian berputus harap. Ya minim-minim masjid bisa menjadi solusi. Infak Jumat hari ini terkumpul sebesar 2.550.000 rupiah. Satu pojok jamaah geneng pas temen karo jumlahe utange nyong. Aku tembe ditagih-tagih, diancem, disebar nama baiknya, dijelekkan, sedih. Tapi arep ngomong kepriwe, arep njolok tulung sapa, kayane tanggane wis ora percaya. Boleh nggak masjid jadi solusi? Boleh nggak Pak? Boleh mboten? Boleh. Kalau emang itu yang dibutuhkan oleh umat. Nah, program-program masjid itu diantara fungsinya untuk memperhatikan diantaranya hal demikian. Karena diantara hadis sederhana, saya bawa satu makalah terkisah tentang Abdullah bin Salam. Ini luar biasa, menarik sekali. Mungkin lain waktu akan kita sampaikan jika diberi kesempatan, panjang umur dan panjang rezeki dan lain sebagainya. Tapi cuplikannya satu hadis, satu cuplikan maksud kami. Di antara hal yang hadis pertama kali yang beliau sampaikan ketika tiba di Madinah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan menderungkan untanya dan ketemulah Masjid Kuba itu, beliau menyampaikan kepada penduduk Madinah dan orang-orang muhajirin ketika itu. Apa yang disampaikan? Afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, tadkhulu jan wa qiyamu fil lail wan nasu niyam, dan berdirilah kamu di saat orang-orang pada tidur, tadkhulu jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan salam. Kaum muslimin ketika itu dididik 3 hal, itu kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia sekitar, dan hanya 1 hal, kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Maknanya untuk membangun negara Madinah yang luar biasa itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cukup mendasari dengan ilmu 1 hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Di antaranya kita sambungkan dengan ayat ini adalah wa aqimut ta'am, memberi makan.
Disinilah kenapa Bapak Ibu sekalian, para masjid-masjid hari ini punya program apa? Sedekah Jumat. Ana sing modele rames, ana sing modele es krim ngaten nggih. Yang mriki nggih, ana sing macam-macam. Mengilhami ayat ini minimal menjumat bisa memberi makan. Tapi lebih luasnya lagi sebenarnya, setidaknya jamaah yang hadir sholat datang ke masjid itu betul-betul tegak tulang punggungnya, dia siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan urusan perkara yang lain di dunia sebagiannya minimal saudara semuslim yang lain tahu dan sudah terbentuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena tidak boleh menjadi muslim itu yang egois, koko, nyong-nyong. Ketemunya apa? Monyong. Tidak boleh. Walaupun di perumahan, tapi perumahan ini beda karena kita disatukan dengan masjid. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangga teparo ngerti apa yang dia rasakan kebaikan, ya insya Allah saya juga merasa baik, seneng. Apa yang dirasakan oleh tetangga merasa sedih, saya juga ikut sedih. Sifat dasar seorang muslim itu kan seperti itu Pak, terhadap muslim yang lain. Seneng ndeleng wong seneng, susah ndeleng wong susah. Aja ngasih kualik, seneng ndeleng wong susah, susah ndeleng wong seneng. Deleng tanggane kena musibah, oh ya kapokmu kapan? Sombong temen dadi wong. Deleng wong tanggane tuku motor anyar, pripun Bu? Hah? Bengel? Pakla, kela. Kayak apa? Usah motor anyar tolu dhewek kapan? Wah, minimal begitu nggih, Bu. Ngaten, Bu? Mboten, niku teng Amerika tat. Teng Amerika mboten. Mboten benten. Teng Amerika pindahan tekan saking Amerika yang sami mawon. Enggak, tidak boleh begitu. Jadi orang muslim itu ya harus senang terhadap orang lain karena sifatnya ahlu surga itu berjamaah. Udkhulu, kalimatnya adalah kalimat jamak. Masuklah kamu ke dalam surga. Bareng-bareng, bondong-bondong, kumpul-kumpul. Itu salah satu ciri penghuni surga. Maka kalau kita menjadi orang tidak bisa bermasyarakat, tidak bisa berbareng-bareng, tidak bisa berjamaah, tidak bisa memakmurkan masjid bareng-bareng, ya saya tidak tahu nanti mau masuk surga yang pintu yang sebelah mana. Karena memang pintu surga itu nanti dimasuki dengan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya sudah mau habis. Wa aqamas shalah wa ata zakah, dan sifat yang terakhir walam yahsya illallah, tidak ada yang ditakuti oleh kita sebagai ahlul masjid, takmir masjid apa? Kecuali Allah. Kebaikan yang kita cari Allah dan kebenaran yang kita pegang karena Allah, maka kita harus sudah merasa kita punya backingan siapa? Allah. Kita enggak takut dicela. Kita enggak pernah gila juga terhadap pujian, tidak tumbang karena cacian dan tidak terbang karena pujian, karena yang diharapkan adalah ridho Allah. Walam yahsya illallah, yang diharapkan, yang dia takutkan hanya ridho Allah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini salah satu ciri tawakalnya pengurus masjid. Kalau sudah demikian, insya Allah makmur masjidnya, rumah tangganya juga insya Allah makmur insya Allah. Nah, walam yahsya illallah fa'asa ulaika, kata Allah, ayyakunu minal muhtadin. Maka didoakan sekaligus harapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada proses. Orang-orang yang demikian itu, yang punya sifat-sifat itu, komitmen untuk memakmurkan masjid Allah itu, mereka insya Allah ulaika ayyakunu minal muhtadin, adalah orang-orang yang diharapkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan anugerah, mendapatkan hidayah, dan tidak ada kenikmatan dunia yang paling nikmat kecuali kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu purna sudah. Karena petunjuk ibarat cahaya. Petunjuk itu ibarat lampu. Di dunia yang semakin gelap, fitnah ujian yang semakin tinggi. Semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi rezeki kita, nanti ujiannya akan semakin besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari masalah-masalah orang hidup. Orang ana wong sing santai baik enggak, sawang sinawang nggih Pak nggih. Sejatinya semua kita sedang menghadapi masalahnya masing-masing, sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Betul? Betul. Enggak ada orang yang selamat dari ujian itu. Apalagi kita sudah komitmen menjadi orang baik, ya. Sing kan begitu kan, sing ada istilah sing haram bae angel apa maning sing halal gitu ya. Nah, mencari sesuatu yang halal yang baik itu susah, perjuangan. Berkomitmen untuk jadi orang baik ahlul masjid itu enggak gampang. Itu semuanya ada ujiannya. Tapi kalau kita yakin bukan ujiannya yang dihilangkan, bukan masalahnya yang disingkirkan oleh Allah, tapi kita yang dimampukan oleh Allah, kita yang dibesarkan. Bukan masalahnya yang dikecilkan, tapi orangnya yang dibesarkan. Bukan masalahnya yang dihilangkan, tapi Allah hadirkan pertolongan. Insya Allah kalau sudah berkomitmen menjadi ahlul masjid, hari-harinya nanti jadi orang yang diberi petunjuk, jadi orang yang banyak-banyak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Purun badan. Wah, jadi ahlullah Pak. Nek nang urip nang Purbalingga, backingane bupati, kinten-kinten aman mboten? Hah? Gagah banget nggih. Gagah banget. Oh, kayak dulurku presiden, gagah. Ini kalau jadi ahlul masjid, jadi takmir masjid, backingane sinten? Allah. Allah yang akan hadir, Allah yang akan menolong masalah kita, Allah yang akan memberi petunjuk, Allah yang nanti insya Allah memudahkan seluruh urusan kita. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar di dunia, tetapi fid dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Maka mari bareng-bareng kita semuanya jadi ahlulnya Allah, berkomitmen untuk